Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat Pak Direktur rekan dari Polda dan media pada sore hari ini kita melakukan press terkait dengan kasus Tarunta yang ditangani oleh Polda Sumatera Selatan pada tahun 2020. Setelah tadi kita sampaikan tentangnya, ini memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa Polda Sumsel benar-benar intens, ya, benar-benar menangani kasus Tarunta. Jadi kita tidak main-main, sebagaimana surat yang disampaikan oleh Pak Kapolda, ya, yaitu maklumat dari Bapak Kapolda terkait dengan Tarunta. Kita benar-benar menangani kasus ini dengan tidak pandang bulu. Ya. Sementara ini ada 20 LP yang ditangani saat ini. Nanti secara rinci akan disampaikan Bapak Dirkrimsus terkait dengan penanganan kasus 20 LP yang kita tangani di beberapa Polres. Itu silakan Pak. Terima kasih Pak. Kedengaran ya? Nyampe kedengaran. Jadi selama tahun ini yang pasti sampai bulan Agustus kita melakukan atau ada upaya hukum terhadap tindak pidana karhutla berjumlah 20 laporan polisi. Di Polres OI ada 2, kemudian di Polres Orki ada 1 LP, kemudian di Muara Enim ada 4 laporan polisi, di Polres Puba ada 2 laporan polisi, kemudian di Banyuasin yang terbanyak ada 7 laporan polisi, kemudian di Polres Pali ada 4 laporan polisi. Adapun tersangka sebanyak 22 orang, mungkin saya sebutkan inisialnya saja: Y, IH, S, J, S, A, H, W, A, S, Y, B, J, A, H, U, A, Z, S, A, M, A. Jadi sebanyak 22 orang. Nanti untuk lebih lengkapnya setelah ini bisa kami berikan press release-nya. Adapun barang bukti berupa antara lain dari 20 LP tadi, pisau, golok, parang, kemudian korek api, ember plastik berwarna hitam, kemudian bungkus abu, sisa arang, kemudian kayu atau balok, sisa arang juga, sisa terbakar, kemudian obor yang terbuat dari bambu yang diisi serabut kelapa, diisi minyak tanah atau solar, kemudian botol aqua yang berisi minyak solar atau minyak tanah, kemudian abu arang, sisa kebakaran, kemudian bulu bambu bekas suluh api. Kemudian modus operandi seperti biasa, pelaku melakukan penebangan pohon atau batang kayu, kemudian semak belukar, mengumpulkan dan menumpukan dahan dan ranting yang sudah kering. Kemudian pelaku membakar lahan tersebut dengan cara menggunakan korek api gas. Kemudian ancaman hukumannya pasal 108 junto pasal 69 huruf H Undang-Undang RI nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Adapun ancaman hukumannya paling singkat 3 tahun, paling lama 10 tahun. Kemudian denda paling ringan 3 miliar, paling besar 10 miliar. Dan atau pasal 187 KUHP dan pasal 188 KUHP junto pasal 55 KUHP. Penjara paling lama 12, paling ringan 12 tahun, paling lama 20 tahun. Kemudian yang terakhir yang perlu saya sampaikan, himbauan kepada seluruh masyarakat Sumatera Selatan dalam hal kebakaran hutan atau lingkungan hidup. Sudah lama kami memberikan, awal tahun sudah lama kami memberikan himbauan atau maklumat Kapolda tentang karhutla. Itu harus dipedomani maklumat Kapolda. Kemudian yang kedua, kita sama-sama belajar mencintai dan belajar ada kesadarannya terhadap lingkungan kita. Jadi kita sama-sama menjaga lingkungan hidup, lingkungan, kemudian dan kelestarian hutan yang ada di Sumatera Selatan. Kemudian yang ketiga, jika masih ada pelanggaran atau kasus serupa,
kami pasti menindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Terima kasih.